absen 29, kelas 10 MIPA 4, SMA Negeri 1 Sragen. Di sini saya akan menjelaskan tentang piramida energi. Piramida energi atau kadang disebut piramida trofik atau piramida ekologis. Ini adalah representasi grafis antara berbagai organisme dalam ekosistem. Pengertian: piramida energi adalah model yang menunjukkan aliran energi dari satu trofik atau memberi makan level ke level berikutnya dalam suatu ekosistem. Struktur piramida energi mencerminkan struktur trofik suatu ekosistem. Piramida dibagi menjadi tingkat trofik yang mirip dengan yang ada di rantai makanan. Di dasar piramida adalah produsen. Produsen itu organisme autotrof yang membuat makanan mereka sendiri dari zat anorganik. Semua organisme lain dalam piramida energi adalah konsumen, yaitu heterotrof. Mereka mendapat energi makanan dengan mengonsumsi organisme lain. Konsumen di setiap tingkat trofik memakan organisme dari tingkat di bawah. Konsumen primer, organisme yang mengonsumsi produsen. Sebagian besar konsumen primer itu adalah herbivora, meskipun beberapa mungkin detrivorous. Detrivorous itu organisme yang memakan bahan organik yang membusuk. Yang kemudian konsumen sekunder adalah karnivora yang memakan konsumen primer, dan konsumen tersier adalah karnivora yang memakan konsumen sekunder. Jarang terjadi. Mungkin suatu ekosistem memiliki tingkat trofik tambahan, yaitu konsumen quaterner, yaitu karnivora yang memakan konsumen tersier. Jumlah organisme di setiap tingkat berkurang relatif ke tingkat di bawah karena ada lebih sedikit energi yang tersedia untuk mendukung organisme itu. Tingkat puncak piramida energi memiliki organisme paling sedikit karena memiliki jumlah energi sedikit. Akhirnya tidak ada energi yang tersisa untuk mendukung level trofik lainnya. Dengan demikian, sebagian besar ekosistem hanya memiliki 4 tingkat trofik. 4 tingkat utama piramida energi. Yang pertama yaitu produsen. Produsen ini sebagian besar adalah autotrof, organisme yang memproduksi makanan mereka sendiri dengan memanfaatkan energi dari sumber energi yang tak hidup. Seringkali ini adalah tanaman fotosintesis. Beberapa autotrof tidak mendapatkan energi mereka dari matahari langsung, tetapi dari tanah, seperti cacing tanah dan jamur. Tetapi energi yang diterima oleh jamur dan cacing tanah dari tanah tersebut kurang dari yang didapat tanaman hijau dari matahari. Energi dari tanah mengalami lapisan tambahan penyaringan melalui tanah. Yang kedua yaitu konsumen primer. Konsumen primer biasanya herbivora, yaitu hewan yang hanya bergantung pada tanaman untuk makanan dan kelangsungan hidupnya. Setelah menghasilkan energi dari matahari, tanaman meneruskan energi ke konsumen utama, yaitu konsumen primer ini. Ini memfasilitasi transfer energi surya dari satu tingkat trofik ke tingkat yang lain. Manusia tidak sepenuhnya bergantung pada konsumen primer, tapi sangat penting bahwa tingkat ini hadir dalam sebuah ekosistem. Jika tidak, sistem tidak akan berfungsi secara normal. Yang ketiga, konsumen sekunder. Konsumen sekunder mereka umumnya dikenal sebagai karnivora, bergantung pada konsumen utama untuk makanan dan kelangsungan hidup mereka. Tanpa konsumen utama, karnivora tidak akan memiliki apapun untuk dimakan. Di tingkat ini, energi yang diberikan kepada konsumen utama dari produsen sekarang ditransmisikan ke tingkat ini. Ini memfasilitasi kelancaran aliran energi untuk penggunaan yang efektif. Yang terakhir yaitu konsumen tersier. Konsumen tersier ini adalah level karnivora sekunder yang memakan konsumen primer dan sekunder. Tingkat energi ekosistem selesai pada tingkat ini, yaitu konsumen tersier. Di seluruh piramida energi,
pengurai memiliki peran penting untuk dimainkan. Pengurai ini yang termasuk bakteri, cacing, dan jamur, memecah jaringan dan bahan organik lainnya yang belum dikonsumsi oleh organisme yang lebih tinggi di piramida. Mereka juga menghabiskan sedikit energi yang tersisa di jaringan organisme mati. Dengan melakukan hal ini, pengurai ini mendaur ulang nutrisi kembali ke tanah, berkontribusi besar pada siklus karbon dan nitrogen. Yang terakhir, contoh piramida energi. Ini konsepnya, ini sinar matahari. Agar lebih mudah memahami konsep ini contohnya. Contoh yang pertama, tikus di lantai hutan memakan biji dan buah pohon, semak, dan bunga untuk energi. Elang yang duduk di tingkat berikutnya, piramida energi, memakan tikus, mengambil energi yang telah mereka simpan. Elang dewasa tidak memiliki predator alami. Itu berarti mereka menempati tingkat tertinggi piramida. Jadi di sini itu biji, kemudian tikus. Nah, tikus dimakan oleh elang, dan karena elang tidak memiliki predator alami, maka elang menempati puncak yang paling tinggi di piramida energi mereka. Contoh yang kedua yaitu belalang makan rumput untuk energi mereka. Belalang pada gilirannya memberi energi mereka untuk katak. Di tingkat berikutnya, piramida yang memakannya. Ular di tingkat piramida selanjutnya mendapatkan energi dari katak dan sebagainya. Di sini rumput, kemudian belalang mendapatkan energi dari rumput. Kemudian di tingkat atasnya ada katak. Katak memperoleh energi dari si belalang tadi. Kemudian di tingkat atas, yang di atasnya katak, ada ular, dan ular mendapatkan energi dari katak tadi. Ular menempati piramida energi paling atas di antara mereka. Terima kasih.